Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Rahayu dengan NIM 63040020089 dari kelas SKBI 6B. Saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan studi kelayakan bisnis konveksi Najib Collection untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Rumusan masalah ataupun hal-hal yang akan kita bahas nantinya pada studi kelayakan bisnis Islam ini dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Konveksi Najib Collection. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan dan kunci kesuksesan, yang ketiga adalah aspek hukum, yang keempat adalah aspek pasar dan pemasaran, yang kelima aspek manajemen dan organisasi, yang keenam adalah aspek ekonomi dan sosial, yang ketujuh adalah aspek AMDAL atau aspek dampak lingkungan, yang kedelapan adalah aspek operasional, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang mengapa bisnis tersebut dijalankan. Seiring berkembangnya zaman, mode pakaian juga ikut turut berkembang. Berkembangnya mode pakaian menciptakan peluang usaha dalam bidang fashion. Salah satu bisnis yang berkembang dan memiliki prospek yang cukup besar yaitu konveksi. Maraknya fashion pada saat ini tentu tidak menjadi hal sulit untuk menemui store pakaian. Store pakaian hampir bisa ditemui di setiap daerah, tak terkecuali daerah Suruh Kabupaten Semarang. Di daerah tersebut belum ada memproduksi brand atau produknya sendiri, hanya saja menjual namun tidak memproduksi secara langsung. Hal ini merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk mendirikan konveksi rumahan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rencana usaha yang akan didirikan, yaitu konveksi yang akan diberi nama Konveksi Najib Collection. Pendirian konveksi ini dilatar belakangi adanya sebuah peluang yang dimanfaatkan oleh pemilik usaha, di mana konveksi ini akan memproduksi produk dengan bahan dan kualitas yang baik. Selain itu, konveksi Najib Collection juga menawarkan berbagai bentuk fashion dengan desain yang simpel dan kekinian, serta akan dikombinasikan dengan kebudayaan Indonesia seperti kain batik ataupun songket sehingga menambah kesan elegan. Namun dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Serta dengan adanya konveksi Najib Collection ini diharapkan mampu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat usaha didirikan. Selanjutnya yaitu mengenai pengalaman atau kemampuan pemilik usaha atau owner. Nah, pada dasarnya pemilik usaha sebelumnya telah bekerja di garmen selama 4 tahun. Selain itu, pemilik juga merupakan lulusan SMK Tata Busana sehingga cukup mempunyai potensi serta peluang dalam memanfaatkan ilmu dan pengalamannya dalam merintis usaha tersebut. Selain itu juga konveksi Najib Collection ini mempunyai cukup peluang yang besar sebab konveksi Najib Collection merupakan brand lokal baru yang memproduksi fashion dengan menggunakan bahan yang berkualitas dengan banyak desain yang simpel namun tetap kekinian. Nah, selain itu yang membedakan produk ini dengan yang lain adalah desain yang dibuat akan mengkombinasikan nilai kebudayaan Indonesia seperti batik ataupun songket yang memiliki nilai estetik yang tinggi. Nah, sehingga konveksi Najib Collection ini memiliki identitas tersendiri, sehingga dapat diasumsikan bahwa kedepannya usaha konveksi ini itu dapat bertahan karena ada corak pembeda dengan brand lainnya serta pakaian pada dasarnya selalu dibutuhkan oleh semua orang. Selanjutnya yaitu mengenai lokasi usaha ini didirikan. Nah, lokasi ini didirikan di Jalan Jatirejo Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan alasan bahwa lokasi tersebut cukup strategis di mana dekat dengan Pasar Suruh dan berada di tengah perkampungan yang padat penduduk. Selain itu juga dekat dengan jalan besar sehingga mudah dijangkau oleh siapapun. Di samping itu, alasan memilih lokasi ini karena masih jarang ditemui usaha konveksi, serta sang owner memanfaatkan bangunan kosong yang terletak di halaman samping rumah. Konveksi ini itu tepat berada di Jalan Jatirejo Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang yang belum ada saingannya, sehingga bisa menjadi peluang dari konveksi Najib Collection untuk menjalin kerjasama dengan mendistribusikan produk dari konveksi tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan kunci kesuksesan dari studi kelayakan bisnis ini.
Adapun yang pertama mengenai tujuan. Tujuan ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan khusus dan tujuan umum atau tujuan dari bisnis itu sendiri. Mengenai tujuan khusus, yang pertama adalah sebagai ikhtiar untuk kesuksesan usaha. Nah, studi kelayakan bisnis itu mempunyai tujuan sebagai bukti ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha yang dibuat nantinya itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meminimalisir resiko. Laporan studi ini itu bisa digunakan juga untuk menganalisis atau memperkirakan resiko yang dapat dikendalikan. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Nah, biasanya itu beberapa hal yang dimudahkan dalam perencanaan yaitu biasanya seperti penentuan jumlah dana yang dibutuhkan, lokasi yang akan dibangun, siapa yang melaksanakan, cara menjalankan, besar keuntungan yang diperoleh, serta mudah mengawasi jika terjadinya penyimpangan. Yang keempat adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, pelaksanaan yang menjalankan usaha perlunya memiliki pedoman standar yang harus diikuti. Yang terakhir adalah memudahkan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian ini itu juga dapat mendekatkan pada kesuksesan, sebab pekerjaan yang akan dilakukan dapat diawasi sesuai dengan rencana studi kelayakan bisnis yang telah diterapkan atau yang akan direncanakan. Selain itu terdapat tujuan dari bisnis itu sendiri. Adapun tujuan dari bisnis itu sendiri yang pertama adalah untuk menciptakan peluang berwirausaha dalam bidang fashion dari konveksi rumahan. Yang kedua, menambah penghasilan owner. Yang ketiga, menciptakan produk fashion yang berkualitas namun tetap dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir adalah menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian anggota. Selanjutnya atau yang B yaitu mengenai kunci kesuksesan. Nah, dalam melakukan usaha atau bisnis tentunya kan memerlukan suatu langkah atau kunci agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah harga. Konsumen tentunya akan mencari harga yang murah namun dengan kualitas yang baik. Nah, fashion konveksi Najib Collection itu hadir dengan harga yang relatif terjangkau, ramah dengan kantong para pelajar maupun ibu rumah tangga lainnya. Untuk harga sendiri, konveksi ini akan memberikan selisih dari harga produk yang ada di pasaran. Yang kedua adalah menawarkan banyak produk. Dalam bisnis fashion itu, maksudnya dalam bisnis fashion ini, Najib Collection menawarkan berbagai bentuk fashion yang kekinian, simpel, dan tentunya dengan desain yang elegan serta dapat digunakan oleh semua kalangan. Desain fashionnya pun bisa di-request sesuai dengan pesanan pelanggan, sebab konveksi Najib Collection ini tidak hanya menjual brandnya sendiri, namun juga akan menerima order untuk pembuatan pakaian secara partai. Nah, yang membedakan konveksi Najib Collection dengan brand lain yaitu produk dari konveksi Najib Collection ini akan mengkombinasikan dengan kebudayaan Indonesia seperti dengan kain batik dan songket yang pada dasarnya kain batik maupun songket itu memiliki nilai estetik yang tinggi seperti itu teman-teman. Sehingga produk konveksi Najib Collection itu memiliki identitas tersendiri. Adapun produk yang akan diproduksi oleh konveksi Najib Collection ini, yang pertama adalah kemeja pria atau wanita, yang kedua adalah mukena. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai aspek hukum. Yang akan dibahas pertama itu adalah jenis badan hukum. Nah, bentuk badan usaha konveksi Najib Collection ini adalah perseorangan, sebab usaha tersebut hanya didirikan oleh seseorang saja, di mana seorang tersebut cukup memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang fashion. Yang kedua yaitu mengenai dokumen yang akan dibutuhkan. Mungkin dokumen ini akan dibutuhkan ketika ingin mendirikan usaha konveksi Najib Collection ini. Yang pertama yaitu surat izin usaha perseorangan, yang kedua adalah surat izin gangguan, yang ketiga adalah surat keterangan domisili, dan yang keempat adalah nomor pokok wajib pajak seperti itu. Dan yang ketiga mengenai aspek hukum syariat dalam Islam. Adapun aspek hukum syariat dalam Islam itu bahwasanya pada transaksi konveksi Najib Collection itu mewajibkan karyawannya itu melakukan transaksi hendaknya secara jujur, artinya itu tidak ada unsur penipuan atau barang yang ditawarkan harus sesuai dengan aslinya. Selain itu
Antara pihak penjual dan pembeli itu perlu adanya kesepakatan, sebab apabila nantinya, barang tersebut terjadi kerusakan, apakah barang itu bisa diretur atau dikembalikan atau tidak, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran. Untuk yang pertama adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk yang pertama yaitu mengenai strength atau kekuatan internal usaha. Untuk usaha ini belum ada strength karena usaha ini itu baru, bukan pengembangan usaha yang sudah berdiri. Sedangkan untuk weakness atau kelemahan internal usaha, juga tidak adanya kelemahan karena usaha ini itu juga baru, bukan bukan usaha yang sudah berdiri. Sedangkan untuk kesempatan atau opportunity, yang pertama adalah bahwasanya pakaian selalu dibutuhkan oleh semua orang. Pakaian merupakan sandang yang selalu dibutuhkan oleh semua orang sehingga peluang mendirikan usaha ini cukup besar. Nah, untuk yang kedua adalah variasi produk yang banyak dan harga yang terjangkau. Bisnis konveksi ini hadir dengan berbagai variasi dari mukena, kemeja yang tentunya dibuat dengan bahan yang berkualitas baik tetapi dengan harga yang cukup terjangkau, dan yang ketiga adalah pertumbuhan pasar yang meningkat. Sedangkan selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai threat atau ancaman. Adapun ancaman dari konveksi atau usaha ini adalah yang pertama memiliki banyak pesaing. Tentunya bisnis fashion itu memiliki banyak pesaing dalam bidang yang sama dan lebih berpengalaman. Yang kedua adalah model yang mudah ditiru oleh orang lain. Tentunya dalam membuat suatu sandang mudah ditiru oleh orang lain. Hal ini juga bisa menjadi tantangan dalam usaha yang didirikan. Yang terakhir yaitu mengenai selera konsumen yang berubah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat atau konsumen akan memiliki rasa bosan atau selera yang akan berubah terhadap suatu mode dan fashion tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi ini terdapat segmentasi demografi, yaitu bahwasanya pakaian yang dijual untuk adalah pakaian pria dan wanita serta mukena untuk wanita. Sedangkan untuk aspek geografi bahwasanya untuk usaha ini berdiri di Jalan Jatirejo Suruh yang dapat dijangkau oleh siapapun termasuk kurir paket. Serta semua untuk yang psikografi, untuk semua jenis kalangan tentunya bisa membeli produk ini. Yang kemudian adalah positioning. Untuk konveksi Najib Collection merupakan brand baru, namun dalam produksinya menggunakan bahan yang berkualitas dengan banyak desain yang simpel namun tetap kekinian sehingga bisa menyaingi dengan produk-produk yang sudah ada. Yang ketiga adalah targeting. Konveksi Najib Collection ini targetnya adalah semua kalangan. Untuk target pasar dari usaha ini terutama yang ada di kawasan Kabupaten Semarang dan sekitarnya dan yang berada dekat dengan lokasi konveksi ini. Yang tak kalah penting yaitu bahwasanya banyaknya produk seperti kemeja, target utamanya adalah remaja. Untuk mukena adalah para wanita muslimah karena konveksi Najib Collection ini juga memproduksi produk mukena yang trendy yang cocok untuk digunakan oleh wanita muslimah masa kini. Selain itu, target pasar dari usaha ini adalah para penjual baju baik yang memiliki toko baju maupun pelaku online shop, atau bisa juga para pembeli yang ingin membeli secara online maupun offline. Selanjutnya yaitu mengenai analisis minat konsumen. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar dengan jumlah responden berjumlah 20 orang, dengan daftar pertanyaan bahwa setujukah bahwa konveksi Najib Collection ini berada di daerah strategis, bahwasanya mayoritas menjawab setuju. Kemudian untuk konveksi Najib Collection mudah dijangkau, mayoritas menjawab setuju. Saya memiliki keinginan mencoba produk dari konveksi Najib Collection juga dengan mayoritas menjawab setuju. Saya tertarik menggunakan produk konveksi Najib Collection, mayoritas menjawab setuju. Harga produk konveksi tergolong terjangkau, mayoritas setuju. Dan yang keenam yaitu saya akan melakukan pembelian produk konveksi Najib Collection setelah mendapat informasi yang dicari, juga mayoritas setuju. Yang ketujuh adalah produk konveksi Najib Collection bermanfaat bagi masyarakat.
Mayoritas responden menjawab setuju, dan yang terakhir adalah usaha yang dijalankan di daerah ini secara jujur. Mayoritas menjawab setuju. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwasanya usaha konveksi ini berpotensi didirikan di lokasi Jalan Jatirejo Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Selanjutnya yaitu mengenai marketing mix atau bauran pemasaran. Adapun yang pertama adalah harga. Untuk penentuan sendiri untuk harga konveksi Najib Collection ini dilakukan dengan cara mengimbangi harga produk di pasaran, namun akan memberikan selisih harga atau atau produk dari konveksi ini lebih murah namun tetap memiliki kualitas dan desain yang baik. Biasanya untuk kemeja dibanderol dengan harga 55.000 dan untuk mukena sebesar 120.000. Sedangkan untuk yang kedua adalah tempat konveksi ini tepatnya di Jalan Jatirejo Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, berada di daerah yang cukup strategis, yaitu dekat dengan Pasar Suruh dan berada di tengah perkampungan yang padat penduduk serta jalan besar sehingga mudah dijangkau oleh siapapun. Yang ketiga adalah produk. Produk yang akan diproduksi oleh konveksi Najib Collection ini yaitu kemeja pria dan wanita serta mukena, serta produk yang diproduksi tidak hanya brandnya sendiri akan tetapi juga menerima order untuk pembuatan baju secara partai. Bahan yang digunakan memiliki kualitas yang baik dengan desain yang simpel namun tetap trendy. Yang keempat yaitu mengenai promosi. Promosi dilakukan menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Serta juga tersedia e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. Atau bisa juga dengan menyebarkan brosur, pamflet, atau promosi dari mulut ke mulut. Yang terakhir yaitu mengenai people atau orang. Bahwasanya di konveksi ini karyawan yang bekerja pada umumnya merupakan lulusan SMK Tata Busana sehingga memiliki sedikit ilmu dan pengalaman dalam bekerja membuat produk. Serta para karyawan diharapkan memiliki etos kerja yang tinggi yaitu dengan mematuhi segala SOP yang ada. Selain itu, karyawan diharapkan saling bekerja sama sehingga membentuk tim yang solid. Selanjutnya yaitu mengenai aspek AMDAL atau aspek dampak lingkungan. Nah, di dalam konveksi Najib Collection itu terdapat dua aspek dampak lingkungan. Yang pertama adalah aspek fisiologis. Pada proses produksi konveksi Najib Collection ini itu tidak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan sebab proses produksi pada konveksi Najib Collection menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, yaitu kain perca. Sisa jahitan produksi pada konveksi Najib Collection dapat dimanfaatkan untuk barang kerajinan seperti dompet, keset, dan lain-lain, sehingga konveksi ini itu aman untuk lingkungan hidup. Yang kedua adalah aspek sosial. Nah, dalam aspek sosial ini cukup berpengaruh terhadap masyarakat tempat usaha, sebab rekrutmen karyawan diutamakan dari sekitar tempat usaha Najib Collection ini didirikan. Hal ini tentunya bisa mengurangi angka pengangguran di sekitar tempat usaha tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai aspek manajemen dan organisasi. Untuk yang pertama adalah kemampuan pemilik. Pemilik usaha sebelumnya sudah pernah bekerja di pabrik garment selama 4 tahun. Selain itu, pemilik juga merupakan lulusan SMK Tata Busana sehingga cukup mempunyai potensi serta peluang dalam memanfaatkan ilmu dan pengalamannya dalam merintis usaha tersebut. Untuk yang kedua yaitu mengenai tenaga kerja dan gaji. Tenaga kerja konveksi Najib Collection ini berjumlah 5 orang, yaitu 3 bagian produksi dengan gaji per orang sekitar 2.200.000, untuk bagian pemasaran 1 orang dengan gaji 2 juta dan 1 bagian keuangan dengan gaji 2.400.000. Selanjutnya yaitu mengenai job spesifikasi. Adapun untuk bagian keuangan, job spesifikasinya yaitu yang pertama adalah jujur, teliti, tanggung jawab, paham laporan keuangan dan pembukuan. Untuk bagian pemasaran, jujur, teliti, ulet, tanggung jawab, paham sosial media. Dan yang terakhir yaitu produksi. Job spesifikasinya yaitu mampu membuat pola pakaian, mampu mengoperasikan mesin jahit, memiliki pengetahuan mengenai fashion design, dan tanggung jawab serta sabar. Untuk job deskriptif,
Untuk bagian keuangan yaitu melakukan pembayaran dengan supplier, membuat laporan keuangan secara bulanan atau tahunan, menghitung gaji karyawan dan membayar gaji karyawan, mencatat pemasukan atau transaksi harian, bulanan dan tahunan, serta menerima pembayaran dari pelanggan. Untuk bagian pemasaran, yang pertama yaitu melakukan promosi baik secara online maupun offline, mengelola media sosial konveksi Najib Collection, menerima order pembelian dari pelanggan, melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu produksi, bagian produksi. Yang pertama yaitu untuk job deskriptifnya, membeli bahan untuk keperluan produksi, melakukan proses produksi, packing barang hasil produksi, menyimpan barang produksi, menyerahkan barang pesanan kepada pihak pemasaran untuk didistribusikan. Selanjutnya yaitu mengenai aspek ekonomi dan sosial. Adapun yang pertama adalah mengenai analisis ekonomi. Bisa dilihat pada layar bahwasanya untuk pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Semarang yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang mengalami kenaikan, atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang dapat dikatakan stabil dinilai sekitar 5% pada setiap tahunnya. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang menunjukkan pertumbuhan secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mengidentifikasi bahwasanya Kabupaten Semarang berpotensi untuk membuka usaha konveksi ini. Selanjutnya yaitu mengenai analisis pertumbuhan penduduk. Dapat dilihat pada layar bahwasanya penduduk Kabupaten Semarang selama 5 tahun terakhir yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang terus mengalami kenaikan. Hal ini menandai bahwa jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya merupakan prospek yang baik untuk berpeluang mendirikan usaha konveksi Najib Collection, karena usaha ini memiliki target market konsumen yang cukup besar. Selanjutnya yaitu mengenai PDRB Kabupaten Semarang atau pendapatan regional Kabupaten Semarang. Dapat dilihat juga pada layar bahwasanya pendapatan atau PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menandai bahwasanya dapat diperoleh korelasi yang berpengaruh dengan usaha yang didirikan, sebab dengan peluang adanya usaha tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran yang akan berdampak pada naiknya pendapatan regional. Selanjutnya yaitu mengenai aspek operasional. Untuk yang pertama yaitu mengenai teknologi. Teknologi yang digunakan pada proses produksi ini adalah menggunakan mesin jahit portable, bukan mesin jahit manual atau engkol, di mana dalam pemakaiannya mesin jahit portable bisa bervariasi sebab memiliki banyak pola jahitan dalam satu mesin, serta mesin jahit portable ini lebih mudah dioperasikan dan dipindahkan ke tempat yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai tata letak. Adapun konveksi Najib Collection ini terletak di Jalan Jatirejo Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Bangunan yang dimiliki oleh konveksi Najib Collection ini itu seluas 60 meter, di mana dapat diisi dengan 3 mesin jahit, 3 meja potong, 2 almari, 1 rak gantung, serta semua peralatan yang digunakan dan 1 kamar mandi. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk target produksi dan proses produksi. Adapun untuk target produksi dalam usaha ini bisa dimulai dengan menerapkan operasional jam kerja karyawan, yaitu setiap hari Senin hingga Sabtu dengan jam kerja jam 8 hingga jam 4. Dengan terbentuknya jam operasional tersebut diharapkan mampu memenuhi target yang telah ditentukan, yakni sebesar 500 unit pakaian setiap bulan dan mukena sekitar 200 unit. Sedangkan untuk proses produksi dimulai dari membeli bahan baku, membuat pola, memotong kain, proses penjahitan, dan barang siap untuk dijual. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Untuk yang pertama, dalam aspek keuangan ini adalah sumber pendanaan. Sumber dana awal konveksi Najib Collection berasal dari setoran modal oleh pemilik usaha itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi yang dibutuhkan untuk mengurus surat-surat total sekitar 5 juta. Selanjutnya yaitu mengenai investasi awal yang dibutuhkan dalam melakukan atau menjalankan bisnis konveksi ini. Dapat dilihat pada layar bahwasanya ada sekitar 12 barang untuk investasi awal dengan harga total
Biaya yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp15.520.000. Selanjutnya yaitu mengenai variable cost atau biaya yang dikeluarkan setiap bulannya, bisa dilihat pada layar, dan jumlah yang dikeluarkan untuk setiap bulannya yaitu sekitar Rp26.240.000. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis cash flow. Adapun elemen atau bagian yang dihitung yaitu adalah yang pertama adalah penjualan sekitar 618 juta rupiah selama 1 tahun. Penjualan ini didapat dari bahwasanya harga kemeja sebesar 55.000 dan mukena 120.000, di mana untuk kemeja targetnya yaitu 500 per bulan, sehingga selama 1 tahun 500 dikali 12 sama dengan 6.000 unit, sedangkan mukena 200 dikali 12 sama dengan 2.400 unit. Untuk kemeja 6.000 tadi atau 6.000 unit dikali 55.000 sehingga bertemu 330 juta, yang untuk mukena 2.400 dikali 120.000 ketemunya 288 juta, sehingga total semua penjualan sekitar 618 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu total biaya didapat dari semua jumlah biaya-biaya yang ada selama 1 tahun, yaitu berjumlah Rp308.280.000. Untuk laba sebelum pajak yaitu sekitar Rp309.720, didapat dari penjualan dikurangi biaya pengeluaran hingga ketemu laba sebelum pajak. Untuk pajak penghasilan sekitar Rp1.548.600, didapat dari pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah bagi pengusaha UMKM yaitu sebesar 0,5%. Selanjutnya untuk yang laba bersih sekitar Rp308.171.400, didapat dari laba sebelum pajak kurangi pajak penghasilan. Dan yang terakhir yaitu mengenai cash flow. Cash flow selama 1 tahun didapat yaitu sekitar Rp308.771.400, didapat dari laba bersih ditambah penyusutan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis ROE. Analisis ROE ini digunakan untuk memprediksi berapa besar keuntungan yang bisa didapatkan apabila membeli suatu emiten. ROE ini dapat dihitung dengan laba bersih sesudah pajak per ekuitas pemilik saham dikali 100%. Sehingga bertemunya yaitu 15,01%. Seperti bisa dilihat pada layar, yaitu ketemunya yaitu sekitar 15,01%, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar keuntungan yang bisa didapatkan apabila membeli suatu emiten sebesar 15,01%. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai analisis BEP atau break even point. BEP ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan rumus BEP unit dan BEP rupiah. Untuk yang pertama yaitu mengenai BEP unit, dapat dihitung dengan BEP unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk BEP pakaian dapat dilihat pada layar, bertemunya yaitu 1.344 per unit. Untuk yang selanjutnya yaitu BEP unit untuk mukena, dapat dihitung dengan BEP sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, sehingga dapat bertemu yaitu untuk BEP mukena sekitar 2.982 unit. Serta selanjutnya yaitu BEP harga atau BEP rupiah dapat dihitung dengan BEP rupiah sama dengan harga jual dikali BEP unit. Selanjutnya yaitu bisa dilihat pada layar mengenai BEP harga atau BEP rupiah pakaian dan mukena. Untuk yang pertama yaitu BEP untuk pakaian dapat dihitung dengan cara harga jual dikali BEP unit sehingga bertemu Rp73.920.000.
Sedangkan untuk BEP mukena dapat dihitung dengan harga jual kali BEP unit sehingga bertemu Rp357.840.000. Dari perhitungan BEP tersebut dapat dikatakan bahwasanya untuk produk mukena maupun pakaian akan tercapai jika menyentuh penjualan produknya seperti pada perhitungan yang telah dijelaskan tadi atau yang sesuai dengan perhitungan yang ada di layar, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya usaha ini dapat dikatakan layak. Untuk yang terakhir yaitu mengenai analisis GVM atau Gold Value Method. Dapat dilihat pada layar bahwasanya total pendapatan emas sekitar 1.369,53%. Sedangkan untuk jumlah investasi awal sekitar 20,917 gram. Sedangkan untuk jumlah pendapatan emas 65,48 gram. Untuk harga emas didapat yaitu dengan melalui di waktu usaha dimulai dan diasumsikan naik setiap 10% setiap tahunnya. Untuk yang kedua yaitu keterangan nisbah bagi hasil diasumsikan sebesar 70% dari laba bersih. Untuk pendapatan laba bersih dikali nisbah bagi hasil, nilai pendapatan setelah dijadikan gram emas didapat sama dengan pendapatan dibagi harga emas. Untuk jumlah investasi yaitu jumlah investasi awal dibagi harga emas saat memulai usaha, dan untuk nilai pendapatan didapat dari total pendapatan dibagi jumlah investasi. Dari penjelasan hasil perhitungan yang seperti ada di layar, bahwasanya profit sharing dengan nisbah 30/70, jumlah nilai pendapatan emas adalah 65,48 gram. Artinya, jika usaha konveksi Najib Collection ini didirikan, maka pengelola dana mendapatkan keuntungan sebesar 65,48 gram. Maka sebaiknya investasi ini itu diterima. Untuk yang terakhir mungkin adalah kesimpulannya bahwasanya dapat dilihat dari berbagai aspek tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya keputusan kelayakan bisnis ini dikatakan layak karena dari berbagai aspek itu terdapat penerapan atau sikap atau perilaku yang sesuai dengan syariat Islam untuk yang aspek hukum, sedangkan untuk yang aspek pasar dan pemasaran minat konsumen dapat dikatakan tinggi. Untuk yang aspek manajemen dan organisasi, kemampuan dalam pengelola dapat dikatakan baik. Aspek ekonomi sosial, pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya dapat pula dikatakan baik. Aspek dampak lingkungan ini sangat baik karena justru berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Sedangkan untuk aspek operasional dapat dikatakan baik karena lokasi ini itu berada di Jalan Jatirejo Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten, di mana dekat dengan Pasar Suruh, jalan raya, sehingga mudah dijangkau oleh siapapun. Sedangkan untuk aspek keuangan, hasil penilaian kelayakan investasi tersebut dapat dikatakan cukup baik karena penjualan atau profit sharingnya setiap tahunnya yaitu mengalami kenaikan seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.